Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak DRS Bambang Purnomo MM selaku mentor yang telah mendampingi saya dalam perencanaan aktualisasi ini, dan Bapak Nur Basuki Esos MSI selaku coach yang telah memberikan pembelajaran pada agenda 4 dan masukan serta saran mengenai isu permasalahan dan kegiatan aktualisasi yang akan saya lakukan. Perkenalkan Bapak, saya Mia Laksmi, calon pegawai negeri sipil Dinas Pendidikan yang ditugaskan di SDN Serdang 13 Pagi sebagai guru kelas 2 SD. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Matematika, Materi Pengukuran dengan Metode Kontekstual di kelas 2C. Berikut ini laporannya. Berikut ini visi dan misi DKI Jakarta. Selanjutnya ada nilai budaya Pemprov DKI Jakarta. Berikut ini adalah tugas organisasi. Selanjutnya adalah fungsi dari SKPD. Lalu, uraian tugas peserta. Selanjutnya, isu data fakta. Yang pertama, rendahnya hasil belajar matematika materi pengukuran. Terdapat 16% siswa yang tuntas pada materi pengukuran, dan sebanyak 82% siswa tidak tuntas pada materi pengukuran. Yang kedua, rendahnya kedisiplinan siswa dalam mengumpulkan tugas. Pada diagram batang di bawah ini, yang berwarna biru adalah siswa yang tepat waktu dalam pengumpulan tugas, dan yang berwarna oranye adalah siswa yang tidak tepat waktu dalam pengumpulan tugas. Bahwa pada diagram ini banyak siswa yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Lalu, isu yang ketiga adalah rendahnya keterampilan siswa pada materi dinamika gerak tari. Rata-rata pada KD 3.3 sebanyak lebih dari 50% siswa nilainya di bawah KKM, yang mana KKM dari seni budaya adalah 70. Selanjutnya, keterkaitan isu dengan peran dan kedudukan ASN. Yang pertama, rendahnya hasil belajar matematika, materi pengukuran, kaitkan dengan manajemen ASN sebagai pelayan publik yang profesional, masih belum optimal dalam memberikan pembelajaran di kelas, terutama pada pembelajaran matematika. Hampir lebih dari setengah jumlah siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM, yaitu 68. Isu yang kedua, rendahnya sikap disiplin siswa dalam mengumpulkan tugas. Dikaitkan dengan manajemen ASN, guru belum mampu memberikan pelayanan prima dalam membimbing siswa melakukan pengumpulan tugas. Selanjutnya, isu yang ketiga, rendahnya keterampilan peserta didik pada materi dinamika gerak tari. Keterkaitan dengan pada SMART ASN, yaitu guru belum mampu bertanggung jawab dengan tugasnya dalam melatih peserta didik. Berdasarkan ketiga isu yang telah dijelaskan tadi, kemudian dilakukan analisa isu dengan menggunakan metode APKL untuk menentukan isu yang akan menjadi isu utamanya. Berdasarkan penapisan isu yang dilakukan, isu yang memiliki nilai paling tinggi yaitu rendahnya hasil belajar matematika materi pengukuran dengan total poin 18 poin. Selanjutnya, kita akan menetapkan masalah prioritas. Isu terpilihnya, yaitu rendahnya hasil belajar matematika materi pengukuran. Kemudian, kita analisis lebih lanjut sesuai dengan TUSI untuk mengidentifikasi masalah prioritasnya dengan menggunakan metode USG. Berdasarkan hasil analisis masalah prioritas dengan tabel USG sebelumnya diperoleh bahwa masalah prioritasnya adalah pembelajaran tidak berlangsung efektif. Kemudian, dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebabnya dengan menggunakan diagram fishbone. Di sini terdapat beberapa penyebab. Yang pertama, metode pembelajarannya tidak efektif. Yang kedua, kurangnya kemampuan guru menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi. Yang ketiga, material, peralatan pendukung pembelajaran tidak efektif. Yang keempat, media pembelajaran tidak efektif, sehingga mengakibatkan pembelajaran tidak berlangsung efektif. Langkah selanjutnya adalah menganalisis penyebab masalah utamanya menggunakan analisis USG. Nah, berdasarkan analisa di atas, maka penyebab isu adalah metode pembelajaran yang tidak efektif. Hal ini disebabkan masalah tersebut memiliki
nilai yang tinggi dengan total 15 poin. Selanjutnya adalah penetapan alternatif isu menggunakan analisa McNamara. Diketahui, alternatif dengan nilai total tertinggi adalah penggunaan metode kontekstual pada mata pelajaran matematika. Gagasan ini sebagai pemecahan isu yang akan dilanjutkan untuk disusun rancangan aktualisasi. Pada kegiatan aktualisasi terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama adalah penyusunan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP pada mata pelajaran matematika. Tahapan kegiatannya, yang pertama, menyusun RPP akan digunakan dalam proses pembelajaran sesuai dengan metode kontekstual. Yang kedua, melakukan diskusi bersama teman sejawat untuk menyusun RPP. Yang ketiga, meminta persetujuan mentor terkait RPP yang telah dibuat, yang pada akhirnya output-nya itu adalah RPP. Hal ini sesuai dengan kontribusi visi misi DKI Jakarta, adalah menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, meritokratis, dan berintegritas. Nilai-nilai budaya organisasi yang terkandung pada kegiatan 1 adalah integritas, kolaboratif, inovatif, akuntabel, dan berkeadilan. Selanjutnya, nilai-nilai berakhlak pada kegiatan 1 adalah berorientasi pelayanan, kualitas, akuntabel, integritas dan transparan, kompeten, learning agility dan ahli di bidangnya, harmonis, perbedaan dan selaras, loyal, dedikasi, adaptif, inovasi, kolaboratif, kesediaan bekerja sama, dan sinergi untuk hasil yang lebih baik. Kegiatan kedua yaitu pembuatan media pembelajaran. Output kegiatan tersebut adalah media pembelajaran. Pertama, mencari referensi media pembelajaran terkait materi pengukuran. Yang kedua, membuat rancangan atau desain media pembelajaran dengan rekan sejawat. Yang ketiga, melakukan konsultasi berancangan atau desain media pembelajaran. Yang keempat, meminta persetujuan kepada mentor dalam menetapkan media pembelajaran. Hal ini sesuai dengan kontribusi visi misi DKI Jakarta, yaitu menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, meritokratis, dan berintegritas. Nilai budaya organisasi yang terkandung yaitu integritas, kolaboratif, inovatif, dan akuntabel. Selanjutnya, nilai-nilai berakhlaknya adalah berorientasi pelayanan, responsif, akuntabel, integritas, dan dapat dipercaya, kompeten ahli di bidangnya, harmonis, peduli, perbedaan, dan selaras, loyal, nasionalisme, kolaboratif, kesediaan bekerja sama, dan sinergi untuk hasil yang lebih baik. Tahap kegiatan yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode kontekstual. Pada tahapan ini, output kegiatannya adalah laporan pembelajaran. Tahap kegiatan. Yang pertama, mempersiapkan RPP dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran matematika dengan metode kontekstual. Yang ketiga, melaksanakan tes evaluasi pembelajaran. Yang keempat, menutup pembelajaran meliputi refleksi, berdoa, dan memberi salam. Hal ini sesuai dengan kontribusi visi misi DKI Jakarta, yaitu menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, meritokratis, dan berintegritas. Nilai-nilai budaya organisasi yang terkandung dalam kegiatan ketiga adalah integritas, kolaboratif, inovatif, dan akuntabel. Selanjutnya, nilai-nilai berakhlaknya terdiri dari berorientasi pelayanan, yaitu responsif, akuntabel, konsisten, dan dapat dipercaya, kompeten, sukses, dan keberhasilan, harmonis, peduli, loyal, nasionalisme, komitmen, adaptif, antusias terhadap perubahan, kolaboratif, kesediaan bekerja sama. Kegiatan keempat, pelaksanaan evaluasi kegiatan. Output kegiatannya adalah laporan evaluasi pembelajaran. Tahapan kegiatan pertama adalah
mengevaluasi dan menganalisis hasil pembelajaran peserta didik dengan menggunakan metode kontekstual. Lalu yang kedua, memberikan reward kepada peserta didik yang mendapatkan nilai tertinggi. Yang ketiga, menyusun dan melaporkan kembali hasil kegiatan kepada kepala sekolah sebagai mentor. Hal ini sesuai dengan kontribusi visi misi DKI Jakarta, yaitu menjadikan Jakarta ibu kota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan dan kebangsaan dan kebinekaan. Nilai budaya organisasi yang terkandung adalah integritas, kolaboratif, inovatif, dan akuntabel. Selanjutnya, nilai-nilai berakhlaknya adalah berorientasi pelayanan, kepuasan, akuntabel, integritas, dan transparan, kompeten kinerja terbaik dan keberhasilan, harmoni selaras, loyal komitmen, kolaboratif, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Selanjutnya, berikut ini adalah rekapitulasi frekuensi nilai-nilai dasar PNS yang diaktualisasikan. Total dari semua nilai-nilai ASN berjumlah 46. Selanjutnya adalah jadwal kegiatan aktualisasi. Selanjutnya, aktor yang terlibat dan peranannya dalam aktualisasi. Cukup sekian paparan mengenai laporan rancangan aktualisasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.